Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Rizkia Ananda Desmanita dengan NIM 202104011153 akan mempresentasikan tentang materi keterampilan membaca. Pengertian: membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Sedangkan keterampilan membaca merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, baik faktor pembaca maupun faktor eksternal. Selain itu, kemampuan membaca bukanlah insting bawaan, melainkan semacam kemampuan manusia yang dipelajari dari lingkungan. Secara umum, membaca dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, menyembunyikan simbol-simbol, abjad hingga kata menjadi sampai kalimat yang memiliki makna. Manfaat: dapat menstimulasi mental. Dengan membaca buku dapat menjaga otak agar bisa tetap aktif sehingga dapat melakukan fungsinya secara baik dan benar. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan membaca buku dapat merangsang mental, bahkan dapat mencegah penyakit Alzheimer dan demensia. Dapat mengurangi stres. Dengan melakukan kegiatan membaca yang bisa dilakukan selama beberapa menit dapat membantu menekan perkembangan hormon stres seperti hormon kortisol. Dengan membaca dapat membuat pikiran lebih santai sehingga hal tersebut dapat membantu menurunkan tingkat stres hingga 67%. Menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca buku dapat mengisi kepala kita tentang berbagai macam informasi baru yang selama ini kita belum ketahui, yang kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Dapat menambah kosakata. Semakin banyak melakukan kegiatan membaca buku, maka akan semakin banyak kita mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal yang belum kita ketahui, serta dapat menambah jumlah kosakata yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jenis-jenis membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, siswa, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring pada hakikatnya adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, intonasi, dan tekanan secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dalam arti, bahan dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan membaca ekstensif yaitu sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Broughton dalam Tarigan menyebutkan bahwa yang termasuk membaca ekstensif yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca intensif. Membaca intensif adalah studi seksama, telah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-kira 2-4 halaman setiap hari. Membaca intensif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Faktor-faktor. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Faktor inteligensi. Webster mengemukakan bahwa inteligensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca, seperti latar belakang dan pengalaman siswa di rumah dan juga sosial ekonomi. Faktor psikologis. Faktor lain yang juga mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca adalah faktor psikologis, seperti motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Teknik-teknik baca pilih, selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Baca lompat, skipping, dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan
dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Baca layap, skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca layap dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu, menemukan pola organisasi paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat. Baca tatap, scanning, atau disebut juga dengan membaca memindai, adalah membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Teknik ini membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin. Kesimpulan, dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca ialah suatu proses penerapan yang menciptakan pengetahuan, pengalaman, dan sikap baru. Membaca juga dapat diartikan sebagai aktivitas kompleks yang melibatkan berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal. Selain itu, membaca dapat diartikan sebagai semacam kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan, bukan insting ataupun naluri. Oleh karena itu, semakin banyak orang membaca, semakin kaya akan pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan. Demikian kiranya yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.